Halo, selamat datang, selamat menyaksikan channel Viva Goal bersama saya Dimas Sembada. Saya hadir, kebetulan Viva Goal baru aja dapat kiriman, cuman sayangnya kirimannya dari siapa kita nggak bisa ngasih tahu. Yang jelas ini kirimannya, gue sih udah ngintip sedikit. Yang jelas ini keren sih kirimannya. Cuman buat tahu lebih apa kirimannya, buat tahu ada apa aja isinya, gue pengen unboxing bareng-bareng sama kalian semua. Gitu, boleh dioper nggak si barangnya? Oke, jadi di depan gue ini udah ada barangnya yang dikasih ke tim Viva Goal. Ini sih sejujurnya udah gue buka ya, barangnya udah gue buka. Cuman gue nggak tahu isinya, detailnya dalamnya ada apa aja, gue nggak tahu. Yang jelas ini ada tas berwarna hitam di dalamnya, dan kalau misalnya gue raba, itu banyak perintilan-perintilan kecil yang gue nggak tahu apa gitu dalamnya. Gitu. Barangnya mungkin nih segede buku kali ya. Barangnya segede buku. Kayak gue buka ya. Ternyata ini isinya tas. Lo tau gak sih, ini tuh tas macem buat lo futsal, biasanya tempat lo naro sepatu, kaos kaki, minum, itu macem-macem tas olahraga gitu lah. Yang dia ada dikuatinnya di ujung itu cukup ditarik pakai tali doang. Kayak gini nih. Inilah tas yang biasa kalau misalnya lo pada futsal kan suka bawa tas tuh, tas di dalam tas. Nah ini biasanya tasnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ini di sisi sininya polos, kalau misalnya gue balik, ada tulisannya. Tulisannya adalah Football as it's meant to be, Bundesliga. Ada logonya Puma. Nah kalau misalnya tas isi laptop kan biasanya kok tuh isi laptop? Kalau isi sepatu futsal kan biasanya kosong aja gitu. Kalau misalnya lo beli tas kayak gini, ya isinya lo isi sendiri gitu. Sepatu futsalnya, kaos kakinya, dekernya, jersey-nya gitu. Nah kalau ini, ketika gua raba, ini tuh ada isinya, banyak perintilannya gitu. Kita buka satu-satu ya. Soalnya gue juga nggak tahu sebenarnya isinya apa aja. Banyak cuy, asli banyak. Gua mulai dari yang kecil dulu ya. Nah, yang kecil nih ada keychain atau gantungan kunci. Gantungan kunci ini gantungan kunci bentuknya itu trofinya Bundesliga. Jadi kalau misalnya tim juara gitu dapat trofi, nah bentuk trofinya tuh trofi di keychain ini. Kalau misalnya kita lihat Munchen juara, Dortmund juara, terus misalnya Leipzig musim ini misalnya bakal juara, ya nanti mereka bakal dapat trofinya bentuknya seperti ini. Ya kalau aslinya kan gede, ini kan karena gantungan kunci jadi dia pasti bentuknya lebih kecil. Ini replika lah, ibaratnya replika dari trofi Bundesliga gitu. Memang Bundesliga ini unik ya, maksudnya kalau misalnya liga-liga lain kan penyerahan trofi bentuknya trofi gitu, piala. Serie A bentuknya piala, terus Liga Champion bentuknya piala, sampai terkenal dengan si kuping besar karena gagangnya tuh lebar banget gitu. Nah kalau misalnya si Bundesliga ini bentuknya piringan, mirip kayak trofi Liga 1 waktu Bayangkara FC juara. Bentuknya dia piringan. Gitu. Oke, ini pertama ya. Ini keychain, gantungan kunci. Lanjut, gue masih mau konsisten sama yang perintilan kecil-kecil. Nah, selanjutnya ini ada lanyard. Lanyard tuh bahasa Indonesianya apa ya? Gantungan. Ini juga sama, gantungan Bundesliga. Jadi, kelihatan nggak sih? Ini ada logo Bundesliga, ada tulisannya juga Bundesliga. Tuh dia ada
ada logonya gitu panjang. Itu lanyard. Terus di bagian bawahnya ini ada kayak semacam karet, bukan karet, logo sebetulnya. Cuman dia bentuknya itu karet tebal gitu loh. Dengan logo Bundesliga-nya. Bisa kelihatan nggak? Ini kamera close up-nya. Kelihatan kan? Nah, jadi ini kayak karet tebal gitu loh. Coba ya. Ini coba gua pakai ya lanyardnya. Kira-kira, nah biasanya kan kalau lanyard tuh suka kepanjangan gitu kan, kalau nggak suka kependekan, kita tuh jarang dapet lanyard yang ngepas gitu. Maksudnya kadang kalau misalnya kita duduk, si talinya suka kepanjangan gitu. Nah, sekarang kita coba nih, ini kepanjangan apa kependekan ya? Oh enggak sih, ini pas. Jadi kalau misalnya lo punya ID card, kalau nggak apa namanya, kalau misalnya teman-teman jurnalis kan suka punya apa namanya kartu pers, itu di sini ngepas. Kan kadang kalau misalnya lanyard yang kepanjangan tuh dia suka turun banget nih ke bawah. Sorry. Dia suka turun banget sampai ke sabuk. Nah, itu kan kurs gitu jadinya. Jadi kalau ini tuh nggak terlalu bawah juga nggak terlalu atas gitu. Jadi pas-pas lah kalau ini. Oke lah ya. Ini yang kedua lanyard. Setelah tadi yang pertama keychain, yang kedua nih ada lanyard. Yang ketiga banyak sih asli dalamnya. Oh, ini ternyata ballpoint, pulpen. Sama ini juga. Ini udah dibuka sih. Udah kebuka gitu dari sananya. Ini ballpointnya Bundesliga juga sama. Ballpointnya warna putih. Tuh ada logo Bundesliga-nya. Jadi dia apa namanya, ada aksen-aksen silver gitu dengan logo Bundesliga. Dapat ya close up-nya? Oke juga nih. Keren. Cuman kalau misalnya mau nyobain pulpen enak apa enggak ya memang harus dicobain nulis ya. Tapi keren kok. Dari apa namanya? Dari segi warna, dari segi ini sih gue suka ya. Apa namanya? Dari segi bentuk gitu-gitu gue suka. Gitu. Oke, 3 ya. Jadi tadi ada keychain, terus ada lanyard, dan ketiga ada pulpen alias ballpoint. Dan udah nggak ada cuy, yang perintilannya habis nggak ada, habis cuy. Iya, ini tinggal barang gede doang. Gua keluarin ya. Oke, ini apa ya? Ini feeling gua antara notes atau kalender. Bisa jadi notes, bisa jadi kalender, nggak tahu. Gitu. Karena dia bentuknya tuh lihat. Pantesan dari pas tadi masih dibungkus ini kok berat gitu, kok kayak segede buku, kayak buku gitu. Ternyata memang ada bentukan buku. Gua nggak tahu deh ini. Gua nggak tahu ini apa namanya, apa ini kalender, apa ini notes. Mending kita buka aja ya. Boleh tolongin ini nggak sih, gunting? Oke, biar rapi gitu. Kalau misalnya pakai tangan kan kurs gitu. Oh, ini kayaknya notes deh. Ini bukan kalender. Kalau kalender juga kan sekarang udah tengah tahun ya. Kelamaan. Kalau mau ngasih kalender aturan akhir tahun gitu kan, November, Desember. Ini sih kayaknya buku tulis deh. Oh, kalau misalnya ini buku tulis, gue bisa ngetes pulpen sekalian. Thank you. Oh iya, ini bener, ini notes. Oh, tebel cuy. Bentar ya, gue lihat dulu. Oke, jadi nggak seperti yang gue kira. Gue pikir ini awalnya kalender. Ternyata ini adalah notes alias buku catatan. Jadi ini buku catatannya tebal banget. Kalau buku Sinar Dunia yang 58 halaman zaman kita sekolah kayaknya lewat deh. Ini mungkin 120 halaman lebih. Tebal banget. Ini tuh. Bisa lihat kayak novel. Itu catatannya lo bisa nyatet
berapa tahun di sini gitu, panjang banget. Maksudnya tebal. Lo bisa ngisi apapun di sini gitu. Nah, uniknya ini ada apa ya? Ada semacam saku di bukunya. Kalau misalnya kalau lo buka gini di depan biasa aja. Tuh, kayak buku tulis biasa. Cuman begitu di halaman belakang, ini tuh ada kayak semacam pocket gitu gede, segede, kelihatan nggak? Nih, ada semacam pocket gitu gede. Tuh tangan lo bisa masuk malah. Ini bisa, mungkin lo bisa bisa naruh banyak hal gitu di sini, dan ini menurut gua untuk buku catatan useful ya. Lo misalnya nyatet, ada catatan kecil lagi, kalau nggak lo bahkan bisa nyimpen duit gitu. Kalau lo sekolah cuman mau bawa satu buku doang, ini sih kepake gitu. Kalau misalnya lo males bawa tas, kalau zaman dulu kan sekolah katanya anak gue ke sekolah bawa buku cuman satu doang. Nah ini kepake nih kayak ini. Cuman jeleknya ya nggak bisa lo sakuin, orang bukunya tebal gitu. Tapi useful sih. Dan juga ini ada karetnya. Yang unik ini, coba nih, tuh. Ada karetnya nih. Oh, gue tahu karet yang ini itu buat naruh pulpen. Yakin gue. Mantep kan? Tuh. Jadi pulpennya bisa ditaruh di tempat sama notes-nya sekalian. Nah, yang ini yang gue nggak tahu buat apa ya. Nah, ini masih ada karet satu lagi sebenarnya, cuman nah ini yang gue fungsinya nggak tahu. Kalau misalnya, oh gini cuy. Oh, jadi buat ngelok si bukunya ternyata. Ini bisa lo balikin ke depan. Jadi kan posisi awalnya gini nih. Ini kan posisi awalnya. Tuh, ini tinggal lo tarik ke depan gini. Lo balikin dan buku lo ngelok. Jadi lo buku lo nggak akan kebuka gitu. Plus ada tempat pulpennya juga. Keren. Ini useful sih. Ini jarang nih di toko buku kita ada notes semacam gini, jarang. Oke, tadi kita udah ada keychain trofi Bundesliga, terus ada lanyard, ada notes, ada ballpoint juga. Ada satu barang lagi yang kalau lo memang suka bola, kalau dapat barang ini pasti seneng deh. Gue sih udah ngintip, gue udah tahu sebenarnya barangnya. Gitu. Gue buka ya sekarang. Drum roll dong. Dan ini dia. Jersey Borussia Dortmund. Dari untung bungkusnya transparan ya. Jadi gue bisa tahu bahwa ini jersey Borussia Dortmund. Jadi yang jelas ini jersey musim 2019 musim 2020-2021. Itu yang ketika misalnya kalau lo lihat jersey ini, siapa sih yang lo inget gitu? Kalau gua bakal langsung inget sama Erling Haaland. Kenapa? Karena jersey ini tuh jadi penandanya bahwa jersey ini jadi penanda musim full perdananya Erling Haaland bersama Borussia Dortmund. Selain Haaland, jersey ini juga jadi penanda bahwa Lucien Favre itu harus cabut dari kursi kepelatihan Borussia Dortmund, digantikan oleh Edin Terzic. Nah, ketika Dortmund pakai jersey ini nih, kejadian-kejadian itu terjadi. Haaland tadi kan, terus Edin Terzic, juga kembalinya Marco Reus ke tim utama Borussia Dortmund. Soalnya waktu siapa pelatih sebelumnya? Lucien Favre itu jadi pelatih Dortmund, Reus memang sempat kesulitan dapat tempat utama, dan pas digantiin Edin Terzic, Reus akhirnya kembali lagi ke tim utama Borussia Dortmund. Gitu. Jadi memang menurut gua ini jersey cukup bersejarah ya. Karena cukup banyak hal-hal yang terjadi bersama dengan Borussia Dortmund. Meskipun secara prestasi jersey ini mungkin nggak punya
nggak punya nilai tersendiri gitu, karena secara prestasi di musim 2020-2021 Dortmund ya secara klasmen juga di Bundesliga nggak terlalu bagus, di Liga Champions juga di perempat final gugur, dieliminasi gitu. Dan mungkin yang lagi hangat, jersey ini juga penanda bahwa Borussia Dortmund menolak ajakan untuk gabung ke Europa Super League gitu, liga tandingan yang dibikin oleh teman-teman di Eropa, oleh beberapa tim, 12 tim Eropa yang pengen bikin tandingan dari Liga Champions, dan Dortmund dan Bayern Munchen, dua tim dari Bundesliga, menolak untuk bergabung ke ESL, ke Europa Super League gitu. Ya memang cukup menarik sih kisah Dortmund di sebenarnya dari musim 2019 juga seru, di musim 2020 juga seru, apalagi pas di jersey ini memang ini juga seru gitu. Banyak apa ya, banyak kejadian yang asik lah gitu. Khususnya Haaland sih, kalau gue bakal sangat ingat banget jersey ini tuh sama Erling Haaland gitu. Kenapa? Karena pertama dia pemain muda, tajam di depan gawang. Emang keren sih, mungkin memang ya inilah apa namanya, sosok the next Ronaldo, the next Messi ya Haaland gitu. Kayaknya mending sambil ngobrol sambil gua buka aja ya. Bener kan? Memang jersey Dortmund itu dari bentuk memang udah, dari warna memang udah Dortmund banget gitu. Oke, gue bakal bahas detailnya sedikit mungkin ya. Ya seperti kita tahu lah, si Dortmund ini disponsorin sama Puma gitu. Apa aparelnya tuh, aparel resmi Dortmund itu Puma gitu. Terus gue mau ke bagian logonya dulu. Logonya ini tebel, maksudnya bukan, logonya ini beda sama part-part lain di bagian baju ini gitu. Kalau misalnya ini kan bagian sponsornya itu kayak di press, apa ya nama tekniknya tuh gue lupa, yang tahu mungkin bisa ntar komen. Yang ini tuh kayak yang di pinggir itu kayak di press gitu. Sedangkan kalau logonya ini tuh bukan semacam di bordir gitu, cuman bukan di bordir gitu. Jadi dia lebih tebal gitu. Ada bintang 2-nya gitu kan. BVB 09, Borussia Dortmund. Itu terus di bagian depan ini sponsornya Dortmund. Terus di bagian kanan, di bagian kanan ini ada patch-nya Bundesliga. Sama kayak pemain, biasanya kan ada patch-nya Bundesliga. Kalau misalnya wasit-wasit di Bundesliga biasanya suka ada dekra gitu kan. Kalau pemain di sini ada patch-nya Bundesliga. Gitu. Nah, di belakang ini ada bordiran juga BVB, Borussia Dortmund. Nah, di baliknya dapat nggak nih? Di baliknya ini ada ini Puma. Apa namanya, ukuran, terus brandnya itu di dalamnya. Nah, ini yang tadi gue bilang, di kerah belakangnya itu ada tulisan Dortmund, BVB. Nah, ini ada di belakangnya sini. Juga mungkin tadi gue lupa ngasih lihat buat close up-nya. Nah, ini juga ada patch Bundesliga di lengan sebelah kanan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Patch Bundesliga. Terus ininya juga sama, logo Puma yang di sebelah kanan. Ini juga bordiran. Gitu. Dia lebih tebal dibanding logo-logo yang lain ya. Maksud gue dibanding yang tempelan-tempelan yang ada di baju yang lainnya. Nah, ini udah diambil belum tadi ya? Nah, ini juga tadi yang gue jelasin masalah
masalah logo klub. Oke. Nah, yang menariknya, ini gue nggak tahu, ini tuh sebetulnya kan kalau misalnya kita ngomongin jersey, kita kan tahu lah gitu, jersey itu ada yang player issue, ada yang match worn, ada yang versi supporter gitu, banyak gitu macamnya. Kalau misalnya match worn yang ya tau lah gitu, bekas dipakai pemain, misalnya bekasnya Haaland, yaitu match worn-nya Haaland, terus bekasnya Guerrero gitu, yaitu match worn-nya Guerrero. Nah itu biasanya kolektor item tuh banyak yang nyari, kolektor dan harganya biasanya mahal gitu, apalagi kalau ada tanda tangannya. Sebenarnya ini gua nggak tahu ini tuh versi apa, cuman biasanya ada penjelasannya sih. Yang jelas selain match worn tadi juga ada player issue. Player issue berarti kalau misalnya lo beli di official store, terus lo beli player issue, berarti yang lo beli itu sama kayak yang dipakai pemain, cuman nggak dipakai pemain untuk bertanding gitu, cuman sama aja kualitasnya gitu. Terus ada juga biasanya yang versi supporter, biasanya itu suka lebih murah, cuman yang biasanya yang collector item itu yang memang yang match worn gitu, apalagi yang ada tanda tangannya gitu. Kalau misalnya nih Dortmund gitu tembus ke final Liga Champions musim 2020-2021. Nah biasanya jersey match worn-nya itu banyak yang nyari, bakal jadi kolektor item, maksudnya bakal jadi barang yang mahal bahkan sampai beberapa tahun ke depan gitu. Yang gua tahu beberapa jersey lokal itu memang punya nilai tersendiri gitu, secara historis gitu, terutama ketika klub-klub yang bisa mencatatkan sejarah lah gitu. Misalnya misal waktu Persija juara Liga 1 gitu. Itu pasti jersey-nya bakal banyak yang nyari gitu sampai sekarang. Gitu kalau enggak Persib waktu juara 2014 gitu. Dia kan masih pakai jersey-nya League. Sekarang apparel-nya juga udah ganti. Nah, jersey League yang dipakai di final itu kan udah discontinue. Itu tuh jadi collector item dan jadi barang yang mahal gitu. Itu untuk ukuran lokal gitu. Apalagi buat ukuran klub-klub Eropa sekelas Dortmund misalnya gitu, Juventus, Bayern Munchen yang memang klub-klub langganan juara dan memang punya sejarah yang panjang gitu di persepak bolaan Eropa gitu. Nah, kalau misalnya gue perhatiin dari tag-tag yang ada di sini, jadi jersey ini bentukannya regular fit karena ada tulisannya nih. Regular fit. Dapat nggak tulisannya? Kecil banget sih. Dapat lah ya. Nih, gua deketin nih. Oke, ini regular fit. Dan ternyata ini itu replika ternyata. Borussia Dortmund home shirt replika. Nih, ukurannya XL. Berarti ini adalah jersey replika ya. Bukan match worn, bukan player issue. Ini ada tulisannya kecil. Kecil banget nih gue. Tapi anyway, mau ini replika, mau ini match worn, mau ini player issue, gue sih nggak peduli sebenarnya. Ya terima kasih buat yang udah ngirimin paket ini ke FIFA Goal, bahwa ya kita terima dengan senang hati gitu. Dan emang keren sih. Untung dapetnya Dortmund bukan Munchen. Dan apalagi yang di bagian bawah nih, sebagian kiri bawah ada tulisannya dry cell. Nih, kelihatan nggak? Nah, biasanya ini adalah teknologi yang digunakan oleh aparel dari klub-klub sepak bola ya. Maksudnya ada yang Optima Cool, ada macam-macam lah gitu teknologinya, yang mungkin yang nanti kita undang aja yang memang jagoan ngebahas jersey buat ngebahas apa itu bedanya Optima Cool sama dry cell gitu, karena banyak gitu.
maksud gua banyak teknologi yang biasanya dipakai di jersey sepak bola. Gitu. Oke, ini juga jadi jersey Dortmund ini jadi barang terakhir yang gua unboxing hari ini. Sekali lagi gua mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah ngirimin paket ini ke tim redaksinya FIFA Goal. Apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga apa kebaikan yang diberi juga bisa berbalik dengan kebaikan lagi. Jadi intinya kita hari ini dapat beberapa item dari unboxing hari ini. Pertama, gue ulang lagi ya. Pertama ini ada keychain alias apa sih keychain bahasa Indonesia? Gantungan kunci, trofinya Bundesliga. Terus juga ada lanyard. Kelihatan nggak? Kebalik ya? Jadi bahasa Arab dong kalau gitu. Nah, lanyardnya Bundesliga. Yang ketiga ada notes plus pulpen. Yang keempat ini ada jersey Borussia Dortmund. Dan yang keempat adalah tas yang bisa kamu pakai buat olahraga, buat futsal, dan buat banyak hal lain lah. Gitu. Oke, sekian aja unboxing kali ini dari FIFA Goal. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ngirimin paket ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya dari FIFA Goal. Bye-bye.